Informasi waktu untuk Anda. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sobat pemenang, komitmen tidak dibuat berdasarkan emosi-emosi sesaat atau keinginan-keinginan untuk mementingkan diri sendiri. Komitmen didukung oleh kemauan yang tidak mengenal kompromi. Dari apartemen Robinson, Jalan Jembatan Dua Raya, nomor 2, Jakarta Utara. Inilah Viva Radio, AM Stereo 648, SSK FM Victorious Family Station. Kita ikuti acara selanjutnya. Shalom Sobat Pemenang, jumpa kembali bersama kami dalam program The Angels di Viva Radio AM Stereo 648 dan SSK 107,9 FM Victorious Family Station. Salam sukacita. Hari ini kita bersukacita lagi nih ya, lagi luar ya. biasa banget. Selalu ya. Tentunya bersama kami lagi nih di sini ya. Siapa ya? Wah, sebelum kita kenal-kenalan kita mau perkenalin dulu nih. Tema kita hari ini apa ya sebenarnya? Jadi kita masih di dalam pokok bahasan kita nih sobat-sobat pemenang, yaitu Become a better you. Jadi menghidupkan hidup yang terbaik kita ya. Jadi kita udah tahu ya, kita mau upgrade ya, upgrade terus. Kita udah tahu kita punya hidup yang terbaik. Harus ini ya. Terus sekarang kita mau upgrade diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi nih. Dan tema kita ini malam ini apa ya? Oh, temanya hari ini spesial loh sobat-sobat. Coba pakai bahasa Inggrisnya dulu, Aduh, interlokal nih. Interlokal. Iya, jadi tema kita malam itu adalah Only You Can Be You. Only you can be you. Hanya kamu yang bisa menjadi kamu. Ya, hanya kamu yang bisa menjadi kamu ya. Berarti diri kita spesial ya. Nggak ada yang bisa gantiin tuh ya. Benar kan? Nah, sebelum kita masuk nih ke acara kita lebih lanjut, kita bersatu dulu ya dalam doa. Yuk. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya dan yakin Kuasa-Mu selalu ada bersama dengan kami. Amin. Tuhan, Engkau yang menyadarkan kami bahwa hidup kami semakin berarti dengan Tuhan. Engkau di dalam hidup kami Bapa. Dan kami percaya Engkau bukan hanya ingin menjadikan kami baik saja Tuhan, tapi akan menjadi lebih baik dan bahkan terbaik Tuhan dalam segala hal. Dan kami percaya Tuhan, inilah saatnya kami bangkit, saatnya kami mau memulai lagi melangkah lebih lagi Bapa bersama dengan Engkau, mencapai segala tujuan yang Engkau berikan buat kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang dahsyat, menjadi orang-orang yang luar biasa dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau berkati kami, Kau bangkitkan motivasi kami lagi Bapa, sehingga kami semakin melihat keindahan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah, seperti biasa nih sobat-sobat menang, kalau nggak kenal nggak saya kenalan dulu. Iya, mungkin ada sobat-sobat menang yang udah ada nggak asing sama suara ini ya. Udah sampai udah bosen. Tapi juga biasanya kita kan di hari Jumat ya, kali ini kita di hari Kamis ya, dan untuk seterusnya hari Kamis terus ya. Jadi kita nanti sobat-sobat menang kita schedule-nya udah berubah gitu ya. Jadi yang biasa kita Jumat itu minggu ke-2 dan minggu ke-4, sekarang kita jadi hari Kamis minggu ke-2 dan minggu ke-4. Tetap jam 9. Tapi tetap jam 9 menemani jam-jam malam sama-sama menang nih. Nah, kita kenalin diri dulu nih. Dari saya, salam sukacita, saya Yovin. Salam sukacita, saya Belly. Di sini meskipun kita berdua, biasa mungkin ada bintang tamu yang lain, tapi hari ini kita spesial nih, kita berdua ya. Tapi tetap sukacita di dalam Tuhan. Biar yang jadi bintang tamu sobat-sobat pendengar ya. Iya dong, tentunya. Nah, jadi gitu, kita pengen sobat-sobat pendengar juga berinteraksi sama kita nih. Betul banget. Nah, malam ini sobat-sobat pendengar bisa interaksi nih, ya kan, bersama-sama dengan kita di SMS di 0818 811079. Sekali lagi bisa SMS di 0818 811079, atau juga bisa telepon nih meramaikan kita ya bersama-sama di sini di 021667268. Sekali lagi di 021667268. Jadi dengan tema kita Only You Can Be You, jadi kita pingin nih sobat-sobat sharing, sebenarnya kenapa sih diri kita itu istimewa ya? Istimewa, nggak tergantikan. Ya, nggak tergantikan itu ya. Jadi hanya kita yang bisa di posisi kita itu. Kenapa gitu? Kenapa sih hanya diri kita nggak bisa tuh?
pingin tukeran sama orang lain gitu kan. Itu kita istimewa gitu. Boleh juga cerita nih ya, misalnya kasus-kasusnya lagi di gereja atau di teman gaul atau di komunitas kecil teman-teman ya, maksudnya di kampus di mana ya semua. Selama ini berfungsi nggak hanya saya yang jadi saya gitu ya. Maksudnya kalau nggak ada saya, apakah sama aja keadaannya atau berubah gitu kan? Maksudnya banget. ya, dan teman-teman juga ngelihat komunitas teman-teman ini udah saling berfungsi atau belum gitu ya. Boleh sharing kayak gitu ya, kayak Vin ya. Jadi hari ini tuh kita bahasnya kenapa sih diri kita istimewa ya kan? Istimewa secara di dalam lingkup komunitas kita, di dalam kuliah kita, dalam pelayanan kita gitu. Apakah kita punya dampak gitu kan bagi sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi seluruhnya deh. Nah, terus gimana sih kita tuh bisa menyadari fungsi kita di tengah-tengah lingkungan kita? Oke, boleh juga mungkin ada tips-tips supaya kita tahu nih kita istimewa menyadari gimana ya, gitu menyadari. ya. Apa aja nggak boleh kita lakuin ya, misalnya apa gitu ya. Nah, ini dari pendengar nih ya. Iya nih, soal-soal mana juga bisa ngasih nih tips gimana sih, kan kita istimewa nih ya, menjaga hidup kita tetap istimewa gitu kan. Apakah kita saking istimewanya jadi berjalan berlainan arah dengan yang lain? Mengalir aja katanya. Ataukah ini jadi radikal ya, berlawanan arah sama yang lain gitu ya? Iya, benar-benar. Jangannya kemana, kita kemana sendiri gitu ya. Iya, jadi dengan tema Only You Can Be You, hanya kamu yang dapat menjadi kamu. Hari ini kita bahas, tapi kita di sini bukan hanya menjadi kamu doang, tapi dapat menjadi kamu yang terbaik. Kamu yang terbaik, nah itu ya. Jadi kalau kita mengerti kita harus jadi kita di bagian kita nih, kita bisa jadi yang terbaik ya. Tentu. Kita ingetin lagi deh untuk SMS ya di 0818811079. Ingat SMS 0818811079 seputar pertanyaan tadi ya. Terus boleh telepon juga di 0216672 648 0216672 648. Kita tunggu nih. Tunggu nih sobat-sobat sharing-sharingnya, karena hari ini kita suka cita banget ya. Apalagi kita tahu bahwa diri kita istimewa, nggak ada yang bisa gantiin kita. Wah, dahsyat banget. Kayak misalnya kalau misalnya Yovin lagi siaran terus nggak ada Belly gitu ya. Oh iya. Ada yang kurang. Apalagi kalau Belly siaran nggak ada Yovin. Lebih kurang mengakui. Artinya kita punya fungsi masing-masing ya. Nah itu tuh gimana? Keistimewaan ya. Nah, sebelum kita nunggu sharing-sharing sama semena, kita seperti biasa masuk ke segmen pertama kita. Pemanasan dulu ya. Iya dong. Segmen pertama kita itu adalah ilustrasi. Dan ilustrasi malam ini akan dibawakan oleh Belly. Jadi ilustrasinya begini. Silahkan mendengarkan. Iya. Ini salah satu drama saya. Saya jadi dulu suka drama ya. Iya. Suka berdrama ya. Hidup saya penuh dengan drama ya. Oh enggak. Bukan panggung sandiwara kan ya pasti. Jadi ini pernah saya bawakan waktu di sekolah saya dulu. Nah, jadi ceritanya begini. Jadi kita nih ceritanya dimulai dari ada 5 tokoh. Ternyata 5 tokoh ini bukan manusia, tapi jari. Anggap aja jari-jarinya hidup ya. Ada si jempol, si ibu jari, ada si telunjuk, ada si jari tengah, ada si jari manis sama si kecil, si kelingking gitu ya. 5-5-nya nih maksudnya kan membantu manusia sekali ya. Tapi pada suatu saat begini, Vin. Jadi mereka bilang, kita nih kayaknya selalu bekerja sama ya gitu ya. Kita selalu ada di tangan yang sama. Kita bisa nggak sih maksudnya tunjukin siapa yang paling hebat di antara kita? Jadi mereka kayak mau kompetisi gitu, Vin. Apakah saya yang jempol nih? Apakah telunjuk? Apakah tengah? Atau misalnya jari manis? Atau misalnya jari kelingking? Jadi mereka jadi bingung nih. Sesekali kita harus menunjukkan nih siapa yang paling hebat di antara kita. Siapa yang jadi juara ya di antara semuanya. Ya kayak gitu ya. Siapa yang kalau misalnya ada Yesus, mungkin siapa yang ini ya duduk di sebelah kanan Yesus gitu ya. Pertanyaan gitu ya. Maksudnya siapa yang unggul di antara kelima ini ya. Anggapnya mereka bisa ngomong ya. Terus langsung kontes dimulai. Jeng. Pertama jempol. Jadi si ibu jari bilang, saya dong yang paling hebat. Karena apa? Karena kalau misalnya manusia ingin nunjuk seseorang top, keren, oke, pasti saya yang diacungin. Jempol ya, jempol. Jari paling gemuk juga. Paling gemuk ya, ibu jari. Kalau misalnya anak bayi juga katanya manis ya, saya diempeng gitu ya. Jadi saya tuh yang paling berguna katanya gitu. Saya tuh yang paling banyak gunanya gitu kan. Misalnya kalau mau mencet tuh ya, misalnya SMS gitu kan. Jempol juga ya. Makanya kalau sekarang tuh olahraganya jempol. Makanya jempolnya berotot. Nari dangdut juga. Iya, jempol gitu kan. Tapi jempol sekarang udah nggak zaman kata si telunjuk. Oh iya, kenapa? Nari dangdut sekarang pakai telunjuk. Oh, itu mah. Wah. Jadi oke, si telunjuk ngomong, saya dong yang paling hebat. Karena kalau dibilang who is number 1? Siapa nomor 1? Pasti saya gitu kan, tunjukkan. Ayo, misalnya ditanya sama ibu guru, siapa yang mau jadi mau naik kelas kali ini gitu kan, mau nilainya bagus. Pasti anak-anak angkat tangan, telunjuknya yang diangkatin, ya kan? Saya nih yang nomor 1 karena saya telunjuk.
Terus telunjuk juga punya ada kuasa ya. Kadang kita nunjuk-nunjuk sesuatu. Bener banget. Tuh suruh menyuruh-nyuruh orang pakai telunjuk juga tuh. Iya, saya tuh yang paling dominan loh katanya. Habis itu kan nggak mau kalah, si jari tengah juga bilang, jangan salah, saya ini yang paling tinggi loh. Saya tuh bentuknya paling tinggi, paling cantik gitu kan. Bayangin kalau semuanya pendek. Saya tuh paling tinggi, kalau semuanya pendek kan bahaya. Apalagi kalau semuanya kayak ibu jari ya bahaya. No offense. Kenapa? Berat semua. Berat semua ya. Enggak. Jadi ya gitu ya. Saya tuh paling bikin tangan jadi bagus gitu kan. Terus kalau nggak disadari kalau misalnya saya harus bekerja sama ibu jari kalau misalnya mau petik ya kan, ya kalau petik ya. Terus kalau misalnya untuk meraba sesuatu pasti saya duluan yang diandalin manusia gitu kan. Pokoknya saya paling berguna gitu kan. Kalau nggak ada salah saya udah deh nggak bisa gitu kan. Sombong nih ya, ketiga jari sombong. Terus yang keempat juga si manis. Wah. Halo gitu kan, maksudnya supaya manis gitu ya. Cewek-cewek manis gitu ya. Manis. Saya tuh yang paling manis katanya gitu, karena orang kalau mau naro cincin di saya nggak mungkin naruh cincin tuh di jari ibu jari, nggak mungkin. Kadang gitu kan. Ada juga ya tapi tapi nggak baik ya gitu ya. Tentunya. Terus kalau misalnya di jari tengah nggak muat, di jari telunjuk aneh gitu kan. Pokoknya yang paling cocok untuk taruh cincin tuh di saya gitu kan. Jari paling kaya. Paling kaya ya. Iya. Paling kaya. Pokoknya kalau saya yang paling suka dipamerin, cincinnya paling dipamerin ya. Artinya dia bilang, iya saya tuh paling berkesan. Kalau misalnya untuk wedding ring, jadi penanda orang ya. Iya bener, maksudnya kalau nggak ada saya mah udah deh nggak bisa jalan gitu kan. Terus akhirnya yang terakhir ngomong, si paling kecil deh, kecil gini, ya gitu kan. Saya tuh sekalipun kecil, saya banyak fungsinya. Jangan meremehkan saya, gitu kan. Saya nih kecil-kecil gini fungsinya adalah untuk kalau misalnya orang lagi marah misalnya geduk meja gitu ya, saya duluan yang kena gitu loh. Langkah saya tuh harus kuat gitu kan. Kecil-kecil tapi nahan beban ya. Nahan beban. Terus misalnya saya kecil-kecil gini, kalian kan gede-gede semua, nggak bisa untuk mencungkil sesuatu ya. Maksudnya apa ya? Bagian-bagian tertentu gitu ya. Menang tahu deh. Ya, tahu lah ya. Jadi tuh saya tuh istimewa ya, si Klingking bilang. Kecil-kecil cabai rawit lah ya. Kecil-kecil cabai rawit. Pokoknya kalau nggak ada saya juga aneh gitu kan. Akhirnya ribut mereka. Saya tuh. Oh enggak, kamu tuh jari tengah tuh ya nggak sopan kalau diacungin kayak gitu kan. Kamu tuh kalau misalnya jari telunjuk, kamu tuh paling banyak bikin masalah sama orang gitu kan, bikin orang diomelin segala macam gitu kan. Kamu tuh jari Klingking jorok katanya gitu. Apa tuh maksudnya? Oke ya sobat pendengar tahu ya. Terus pokoknya berlima tuh saling berantem gitu kan. Gak ada mau ngalah. Akhirnya gini solusinya. Gimana kalau kita angkat sesuatu? Oh ada pensil di sana. Kita lomba siapa yang kuat. Siapa yang paling kuat ngangkat pensil. Habis itu kan kita coba yang pertama adalah jempol ibu jari. Nggak keangkat pensilnya. Cuma nyentuh doang tapi nggak bisa diangkat gitu kan. Cuma nggak bisa. Aduh nggak bisa ya. Habis itu coba yang kedua adalah ternyata jempol gagal, semuanya sorakin, jempol gagal. Terus yang kedua adalah si telunjuk. Telunjuk coba ngangkat pensil, berhasil. Dia berhasil ngangkat pensil. Semuanya, ya ampun, telunjuk berhasil nih. Gimana nih kita takut kalah? Tiba-tiba tapi pas nggak lama pensil itu digunakan, ternyata nggak bisa berfungsi pensilnya karena kurang kuat. Iya, pensilnya jadi nggak bisa buat nulis ya. Nggak bisa buat nulis, cuma diangkat doang. Tapi diangkat pun juga kalau disenggol orang, kalau misalnya apa juga nggak bisa gitu kan. Betul. Terus habis itu jari tengah, ternyata terjadi juga hal yang sama, bisa ngangkat tapi nggak kuat. Habis itu jari manis, ternyata juga nggak bisa. Ternyata terus habis itu jari apalagi Klingking. Apalagi nggak bisa gitu ya. Habis itu, waduh ternyata kita nggak bisa nih berjalan sendiri-sendiri. Gitu kan. Emang kita punya fungsi masing-masing, tapi kita nggak bisa punya berjalan keistimewaan masing-masing ya setiap orang ya. Yang satu tuh yang tadi yang dinamain ibu itu yang badannya juga lebih gede dari yang lain. Terus yang satu yang tinggi juga kurus ya, yang mungkin kalau dibilang model-model padahal yang keren si ibu tuh bisa nyentuh ke telunjuk, ke tengah, ke Klingking, ke manis ya. Ibu bisa meraih semuanya, tapi tetap aja nggak bisa gitu ya. Akhirnya mereka putuskan, kita berlima bekerja sama. Tada. Akhirnya bisa deh gitu ya. Akhirnya bisa mereka pegang pensil dan pensil itu jadi berfungsi. Akhirnya mereka jadi berguna gitu kan. Jadi itu ya intinya ya tadi ya, semuanya punya fungsi, punya keistimewaan masing-masing. Gak bisa misalnya misalnya Klingking ya bilang, saya ini Klingking doang kecil gitu kan, saya mau jadi telunjuk aja gitu kan. Jadi lucu nih urutannya ntar jempol, telunjuk, tengah, manis, telunjuk. Kan aneh kan? Aneh jadi aneh banget ya bener. jadi aneh banget. Nah, jadi gitu, semuanya punya keistimewaan masing-masing. Betul banget. Dan setiap itu bentuknya beda-beda ya kan? Bentuknya juga beda-beda. Iya. Nah, itu yang bikin kita tuh kadang kita ngeliat orang
aduh, si itu kok lebih cantik ya, si itu kok lebih tinggi udah diterapin ya. ke kita ya. Ini penerapan dari ilustrasi ya. Iya. Oh, kok yang itu lebih tinggi ya. Itu semampai badan model, kok saya gemuk gitu. Iya, betul. Nah, kenapa? Tapi ternyata dalam diri masing-masing itu ada keistimewaan. Dan bahkan saya pernah dengar ya, Kobel ya, ada satu orang dia tuh artis yang udah cukup terkenal juga di luar. Dia itu pada saat itu menjadi seorang wanita yang tercantik gitu ya. Bahkan udah diakui nih sama orang-orang, bahkan dia punya jobnya wah sangat-sangat berlimpah. Siapa tuh? Pokoknya ada lah. Iya. Si dia. Nah, akhirnya dia itu sebut saja si Tuti. Nah, akhirnya tapi orang ini ngerasa diri dia itu lemah dalam segalanya. Bahkan dia ngerasa dia yang paling jelek di antara orang-orang lain. Padahal tadi ya. Padahal diri dia istimewa dan dipandang orang lain dia sangat istimewa. Nah, sebenarnya kita harus menyadari untuk kita jadi orang yang sukses, jadi orang yang berhasil, jadi orang yang sangat-sangat bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Kita harus nyadarin dulu bahwa apa sih potensi diri kita, ya kan? Apa sih sebenarnya keistimewaan diri kita? Fungsi kita itu ya. Fungsi kita yang membuat dampak di sekeliling kita. Jadi tanpa kita ada di tengah-tengah lingkungan kita, orang-orang merasa ada yang kurang nih. Aduh, kok si ini nggak ada ya kayaknya. Bener banget. Kayaknya jadi susah banget nih ngerjain ini nih kalau nggak ada dia nih. Aduh, nggak rame banget. Sering nggak sih Sobat-Sobat Pemenang? Sobat-Sobat Pemenang nggak datang, terus teman-temannya pada bilang, aduh nggak ada lo, nggak rame nih. Kayak sayur asem aja ya, nggak ada melinjo coba. Jadi nggak bisa gitu ya. Ntar jadi lo deh malah gitu ditambahin santan. Kayak misalnya nggak ada daun salam, kayak kurang sedap gitu ya. Artinya kayak masak-masakan juga kayak apalagi tanpa garam. Iya, apalagi tanpa garam. Tanpa kuah lah, tanpa air gimana gitu ya. Jadi semuanya tuh kayak punya fungsi masing-masing. Dan itu membentuk satu kesatuan gitu kan, yang menjadikan cita rasa itu enak. Sama kayak tim ya Kak, Vin. Jadi kalau tim itu kayak misalnya basket tuh, kan basket kan nggak semuanya satu tim tinggi semua badannya, ya nggak? Katanya ada yang pendek supaya lincah gitu kan. Terus ada yang tinggi, ada yang jago lompat, ada yang nggak jago lompat, ada yang cepet, ada yang badannya harus besar gitu kan. Pokoknya semuanya tuh harus ada fungsinya masing-masing. Iya, bener banget. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi nih, Kobel, semakin seru ya pastinya dong. Nah, kita buka lagi deh layanan interaksi nih ya. Sobat-sobat bisa SMS di 0818 811079. Sekali lagi bisa SMS di 0818 811079, atau juga bisa telepon nih ke sini di 021667248. Sekali lagi bisa telepon di 021667248 gitu kan. Jadi sobat-sobat sharing nih, kenapa sih sobat-sobat ngerasa bahwa dirinya istimewa? Kenapa kita harus merasa diri kita istimewa gitu kan? Di bagi mata manusia maupun di mata Tuhan gitu kan, bahwa diri kita tuh nggak ada yang bisa nyamain loh. Diri kita tuh bener-bener luar biasa, nggak ada yang bisa nyamain kita gitu kan. Sama hanya tipsnya kita tadi ya, tipsnya juga kalau untuk meningkatkan value kita, keistimewaan kita, maksudnya supaya mempertahankan juga sih. Belajar kita berfungsi gitu ya, gimana tipsnya gitu ya? Mungkin punya cerita pengalaman. Punya pengalaman yang memang sobat menang dulu nih, yang ngerasa kayak tadi nggak ada lo nggak rame ya. Mungkin ada yang kayak gitu, sobat menang ngerasa, oh iya waktu itu saya di komunitas ini, terus saya dulunya misalnya main musik gitu kan, terus saya main musik keyboard gitu-gitu, terus waktu saya nggak ada dan nggak ini, akhirnya teman-teman ngomong kayak gini misalnya ya kan. Simpelnya gini deh pertanyaannya, kenapa only you can be you? Kenapa hanya kamu yang bisa jadi kamu gitu? Ya udah simpel aja. Kenapa gitu nih sobat pemenang? Jadi kenapa sih hanya kita yang dapat bisa menjadi kita, ya kan? Nah, itu yang kita terima dari sobat-sobat pemenang, SMS sharing malam ini ya. Biar semakin ramai semakin dahsyat gitu kan. Nah, sebelum ini kita lanjut nih, setelah ilustrasi kita nih Kobel, kita mau sharing ya kan? Sebenarnya yang kita mau bahas hari ini tuh apa sih sebenarnya dari kenapa kita hanya bisa menjadi kita istimewa gitu. Dan kalau misalnya saya mau kasih sedikit perumpamaan ya Kobel, gini, pada saat itu nih kita punya satu tim sepak bola, ya kan? Untuk supaya kita menjadi pemain sepak bola yang terbaik, kita harus menjadi apa? Harus masuk ke dalam sebuah tim sepak bola. Dan di dalam tim sepak bola itu ada yang jadi kiper, ada yang jadi striker, ya kan? Penyerang, gelandang, back gitu ya. Benar. Jadi dari satu kita nih punya impian, punya tujuan ya, punya cita-cita, ingin jadi pemain sepak bola yang terbaik. Tapi bisa nggak sih kalau kita sendiri, terus kita jadi pemain yang terbaik? Tapi belum tahu gitu ya, belum tahu kita harus di mana gitu ya. Sedangkan kita nggak tahu, akhirnya kita masuk ke dalam satu tim ya kan. Di tim itu pun kita nggak bisa jadi diri kita ya, maksudnya oh ya saya pengennya jadi striker aja, saya pengen jadi ini. Betul, mungkin kayaknya striker nih ntar banyak yang ngeliatin ya, yang ngegolin, ntar banyak cewek yang melirik ya gitu. Nah,
kelihatan keren waktu ngegolin gitu kan. Itu motivasinya salah ya. Saya jadi striker. Padahal belum tentu dia striker. Belum tentu dia kenal potensi. Iya, padahal belum tentu dia itu mampu dan sanggup untuk menjaga gawang dengan baik untuk jadi kiper misalnya. Nah, iya misalnya gitu ya. Kan sayang banget misalnya sebenarnya potensi dia adalah jadi back yang hebat gitu ya. Tapi dia paksain untuk jadi striker, jadi penyerang gitu kan. Iya, benar banget. Sayang banget gitu ya. Nah, akhirnya kan setelah masuk di tim itu kita menyadari kan fungsi kita, kita tuh ternyata lebih punya potensi di penyerang gitu kan. Akhirnya kita jadi penyerang dan kita berkumpul nih sama orang-orang yang istimewa juga, punya fungsinya masing-masing di dalam tim sepak bola itu, dan akhirnya tim sepak bola itu bisa menang. Nah, yang menang siapa? Yang menang timnya kan? Iya. Tapi dari orang-orang yang istimewa, yang pilihan, gak mungkin asal ngamot di pinggir jalan nggak tahu dia bisa main sepak bola atau enggak, ambil terus jadiin tim gitu kan, timnas gitu kan, nggak mungkin. Tapi itu lewat banyak hal proses ya jadi, kan. Selain kita mengenal potensi kita di mana, kita fungsinya di mana, kita juga harus itu tahap yang kedua. Iya. Setia dalam prosesnya ya, dalam prosesnya. Jadi udah masuk tim, kita akan ketemu orang-orang yang hebat juga, kita akan saling melatih gitu ya. Nah ini nih saling melatih. Iya, akhirnya kita makin maksimal gitu ya. Nah, bisa memenangkan. Bahkan tim itu akhirnya nggak, maksudnya di dalam satu tim itu kan fungsinya berbeda-beda, itu punya keistimewaan masing-masing. Tapi saat mereka bergabung dan bersatu, akhirnya membuat tim itu bisa menang gitu. Kalau semuanya pingin serba, kayak yang tadi tuh si Jempol bilang, gue bisa nih ngangkat pensil gitu kan, si Telunjuk nggak mungkin bisa atau apa segala macam kayak gitu kan misalnya. Nah, tapi ternyata di situ setiap orang tuh punya keistimewaan masing-masing yang membuat dirinya itu tanpa dia itu ada yang kurang yang kayak tadi Kobel bilang. Betul banget. Aku sempet kepikiran ya sama quotes dari temenku ya. Maksudnya dia bilang, sekarang tuh zamannya tuh bukan zamannya one man show lagi. Tapi udah zamannya yang namanya kita bareng-bareng gitu. Udah gak zaman yang namanya one man show, satu orang doang yang dipandang, tapi kita pakai komunitas, pakai kelompok gitu loh. Jadi kan lebih asik ya. Nah, itu tuh ada satu ayat nih Kobel kayaknya yang gak asing yang harus kita bacain ya. Itu dari 1 Korintus 12 ayat 27 nih. Kobel bisa bacain dulu. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, yang 18 saya bacain. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikendakinya. Nah, betul. Apalagi dalam tubuh Kristus ya, Vin ya. Tubuh Kristus itu mungkin bisa dilambangkan seperti komunitas kita ya, komunitas kecil kita, misalnya kayak kelompok kecil atau komsel atau gereja pelayanan kita ya. Misalnya tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala. Menurut ayat tadi, Kristus adalah kepala dan kita anggota tubuhnya gitu kan. Tubuh Kristus, kita anggota tubuhnya. Jadi ya benar-benar kayak anggota tubuh aja. Ada fungsinya jadi tangan, ada yang fungsinya jadi kaki gitu kan, ada yang fungsinya jadi mata kayak gitu. Saya rasa sih tadi ya yang di 1 Korintus 12 ini, kalau misalnya kita baca semuanya ya, ini udah jelas banget sebetulnya untuk menggambarkan kita tuh harus di fungsinya kita. Benar-benar udah jelas banget. Kayak misalnya, kalau misalnya mata nih, kan saya ceritain aja yang di 1 Korintus 12 ini. Mata bilang, kalau misalnya ada anggota yang bilang, kalau misalnya saya bukan mata, berarti saya bukan tubuh Kristus kayak gitu kan, saya artinya kan gitu kan. Terus gak dianggap ya, gak dianggap. Iya, kayak gitu. Maksudnya saya harus jadi mata, kalau kan saya bukan anggota tubuh Kristus gitu kan. Ngotot lagi. Ngotot gitu kan. Sekarang bayangin kalau satu tubuh supaya mata. Iya. Namanya bukan tubuh. Maksudnya ngerti kan makhluk apakah itu maksudnya? Itu jadi manusia nggak ya? Iya, manusia jadi. Iya, maksudnya kasihan ya, udah namanya tubuh Kristus tapi seperti itu kan kasihan. Jadi Alkitab itu maksudnya udah menerangkan dengan jelas ya, udah jelas banget. Jadi jangan iri kali ya. Iya benar banget. Ya mungkin kayak gini lah, si kaki misalnya nih, kaki iri kan, nggak mau, masa saya nginjekin jorok-jorok mulu, sedangkan si tangan tuh megang-megang bener-bener bagus, bagian yang atas gitu ya, saya bagian bawah gitu ya. Terus akhirnya kaki nggak mau, mogok kerja gitu kan. Akhirnya dia bilang, enggak, saya pengennya jadi tangan gitu. Padahal saat kaki itu diletakin di tangan ya, kaki itu nggak bisa bekerja seperti tangan. Coba bayangin, mau ngambil botol, mungkin tapi ada beberapa orang yang secara khusus bisa menggunakan kakinya dengan maksimal, tapi maksudnya nggak semaksimal kita menggunakan betul banget. Gitu kan. Nah sekarang bayangin kalau yang tadi Yovin bilang, kalau kakinya mogok, nggak mau kerja gitu ya, nggak mau berfungsi. Bayangin yang kerepotan siapa? Seluruh tubuh. Iya, maksudnya jadi satu tubuh. Jadi kalau misalnya ya gampang ya, maksudnya ilustrasinya begini, kalau misalnya dalam tubuh Kristus ada satu nih yang berfungsi tapi dia ngambek. Ngambek nggak mau berfungsi. Nah makanya saya udah nggak meninggalkan tubuh Kristus ini, pergi. Gitu kan, terus biarkan aja yang lainnya
yang lainnya berfungsi, saya udah kabur aja gitu. Ya tetap aja yang kerepotan tubuh Kristus ya. Iya, betul ya? Benar. Betul banget. Ya. Betul jadi banget. benar-benar jadi bahwa diri kita tuh istimewa, nggak ada yang bisa gantiin gitu kan? Iya, benar. Nah, dan kita harus menyadari sebenarnya dari awal bahwa Tuhan tuh kasih ke kita tuh fungsi sebagai apa sih gitu kan? Kita harus menyadari dulu nih fungsi kita di dalam suatu tubuh Kristus tuh apa gitu kan, sehingga kita bisa maksimal, jadi orang yang benar-benar maksimal, yang jadi terbaik kan, become a better you kan. Betul. Soalnya Bakalan jadi yang terbaik ya kalau kita masing-masing maksimal. Kayak dari tadi kita udah ngomong panjang lebar Iya, ya. kita bacain SMS kita dulu nih. saking serunya. tapi mungkin sebelum bacain SMS bisa lagi dibacain lagi sekali lagi, bisa Diingetin interaksi ya di mana? di SMS di 0818 811079. Ingat ya, 0818 811079. Atau bisa telepon nih 021 6672 648 021 6672 648. Ayo sama-sama menang meramaikan kita di sini karena hari ini kita berdua juga. Tapi kita punya sama-sama menang yang luar biasa dahsyatnya. Ya, mungkin kalau sobat-sobat pemenang udah bosan dengerin suara kita, boleh suaranya di telepon kitanya. Iya, kita tahu. Nah, kita akan bacain SMS dulu ya. Yang pertama nih Kobel ya, dari 0812 8291 sekian. Aku yang sangat bangga sama diri aku sendiri karena aku telah dibayar lunas sama Tuhan di Bukit Tengkorak. Aku bangga jadi anak Tuhan dan aku bangga jadi anak yang setia dalam keluarga dan menjadi contoh buat keluarga sendiri. Rina Kepaduri. Salam sukacita Rina nih Kepaduri. Wah, dahsyat banget ya. Iya. Bahwa dia bilang dia sangat bangga nih sama dirinya sendiri karena dia tahu dan sadar bahwa Tuhan Yesus telah menebus dan membayar lunas semua dosa-dosa kita di Bukit Golgota gitu kan. Nah, itu kan base-nya ya, dasarnya kita harus sadar ya kalau diri kita tuh berharga seperti itu. Iya, betul banget. Dan lagi dia bilang apa? Dia bangga jadi anak yang setia. Wah, aduh, itu dari sekarang nih kalau kita lihat keadaan sekarang ya, untuk di dalam keluarga aja banyak banget masalah-masalah yang wah, anak-anak udah nggak nurut sama orang tua segala macam. Tapi seorang Rina bisa bangga menjadi anak yang wah, setia karena fungsi saya anak gitu. Menyadari fungsinya ya. Karena Karina nih ya, Karina udah menyadari fungsinya dan dia benar-benar melakukan saya adalah anak, saya harus menuruti orang tua dan saya harus bangga juga betul. Gua. Nah, makanya keluarga pasti harmonis. Oh ya, ada bilang katanya kalau misalnya suami sama istri ya kan, istri itu dipilih sama manusia, tapi kalau kita anak itu nggak manusia nggak bisa milih. Anak itu Tuhan yang milihin langsung. Jadi kalau kita bilang saya salah nih dilahirin di keluarga ini, nggak ada kata salah, karena Tuhan yang milihin langsung kita menjadi anak di dalam satu keluarga gitu. Betul jadi benar-benar kita harus tahu di dalam keluarga kita sebagai anak kita harus seperti apa sih, sebab kita istimewa dan kita harus bikin orang tua kita bangga, ya kan? Betul banget. Ngomong-ngomong tadi si Rina bilang saya berharga karena Yesus mati buat saya. Wah, itu saya jadi ingat sesuatu, Vin. Boleh saya cerita sedikit? Boleh. Jadi saya pasca juga lagi. Jadi saya diceritain sama pemimpin saya. Jadi begini. Coba saya mau tanya, tanah di dekat rumah kamu berapa harganya? Per meter. Ya kan arsitek kan gini ya. Per meter tanah di rumah saya kira-kira 3 juta. Bayangin kalau misalnya 100 meter persegi berapa? 300 juta gitu kan? 300 juta gitu kan. Bayangin, nah itu kan baru tanah dekat rumah kamu ya. Bayangin kalau misalnya satu komplek kamu berapa harga tanahnya? Waduh, itu banyak banget, Kak. Udah gak bisa dihitungin. Menghitung aja susah. Udah bertriliun kali ya tanahnya gitu kan. Sekarang bayangin tanah yang di Jakarta, misalnya saya tinggal Jakarta Barat gitu ya. Kita juga siaran lagi di Jakarta Barat. Yang di Jakarta Barat, gile tanah di Jakarta Barat tuh seberapa mahal ya, kata dia begitu kan. Mahal banget ya kalau hitung harga tanahnya. Sekarang bayangin tanah se-Jakarta. Hands up, nyerah, gak usah hitung lagi. Sangat mahal, semahal-mahalnya. Sekarang bayangin Pulau Jawa. Bayangin Indonesia. Bayangin bumi. Aduh, nggak bisa lagi. Dan terus dia kasih tahu, nih bumi nih, kalau misalnya bumi dibandingin sama Jupiter tuh kayak 1/300-nya katanya. 1 per berapa gitu ya? 1 per 900 lah, 1/90 gitu ya. Bumi itu kecil, Jupiter tuh gede gitu. Sekarang bayangin bumi, Jupiter sama matahari. Aduh. Wah, udah parah. Jadi dia bilang bumi aja nih udah mahalnya udah gak bisa kehitung. Gimana lagi Jupiter lebih gede, lebih mahal lagi. Matahari tuh jauh lebih mahal lagi. Nah, yang ciptain siapa? Tuhan, gila, Tuhan itu harganya seberapa ya? Nah, aduh. Nah, jadi benar-benar saya takjub ya. Iya, Tuhan tuh harganya seberapa ya? Mahal banget ya. Tapi Tuhan mau mati buat seorang Beli. Tuh kan, bayangin. Aduh, ya ampun, yang semahal itu. Gak usah gitu deh, Kobel nih. Gak usah jauh-jauh ya. Kita nih, diri kita kalau mau dihargai pakai
harga ya. Nih, Kobel kalau misalnya mau bikin gigi palsu, berapa harganya? Ada 10.000 dapat nggak? Itu baru gigi. Baru gigi. 10.000 dapat nggak? Iya. Tambal gigi aja deh, gak usah ganti gigi deh. Betul. Sekarang tambal gigi aja dapat nggak? Paling harus 400.000, 200.000 itu minimal kan. Betul. Sekarang gini deh. Pada saat orang nih ginjal, terus implan kita harus implan ginjal, kita harus cari ratusan juta ginjal ya. Berapa harganya? Iya. Wah, mahal banget kan. Jadi bahwa ternyata diri kita pun harganya tuh sangat mahal sekali gitu. Iya. Tuhan yang menciptakan itu sangat luar biasa, menjadikan diri kita istimewa dengan bener-bener ini nih seluruhnya, tangan, kaki itu berharga, bernilai tinggi gitu kan. Apalagi Tuhan yang mahal tadi mau mati buat seorang Belly gitu ya, maksudnya darahnya yang sangat mahal itu untuk menebus saya, ya ampun gitu kan. Iya, makanya. Betapa saya bodoh ya kalau misalnya saya nggak menyadari diri saya berharga gitu ya, spesial gitu ya. Jadi benar-benar setuju banget yang tadi Rina bilang ya. Nah, kita nih sekali lagi deh bisa bacain ya sobat-sobat bisa SMS kita di 0818 811079 atau sekali lagi di 0818 811079 atau juga sobat-sobat bisa telepon di 021667248. Sekali lagi bisa telepon di 021667248 ya kan, bisa sharing kenapa sih hanya kita yang bisa menjadi diri kita istimewa di mata Tuhan, di mata lingkungan kita gitu kan. Terus gimana sih kita tuh bisa terus menjaga kehidupan kita yang istimewa ini gitu kan, dan menyadarinya. Nah, sebelum kita lagi ke sharing-sharing lagi, kita mau break dulu ya. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian, Yesus Kau yang Selalu Setia. Stay tune.
Shalom Sobat Pemenang, masih kembali lagi bersama kita di program The Angels nih, ya kan? Salam sukacita. Nah, hari ini kita bahas ya dengan tema besar kita Become a Better You. Dan tema kita malam ini adalah Only You Can Be You. Hanya kamu yang dapat menjadi kamu. Tadi udah sedikit kita sharing-sharing cerita-cerita tentang kita harus berfungsi ya di dalam tubuh Kristus, ya berfungsi di dalam, ya pokoknya di dalam perkumpulan kita ya. Karena fungsi itu hanya kita yang bisa. Kita fungsi. Misalnya kayak tadi diceritain kayak tim dalam sepak bola. Ada yang jadi penyerang, ada yang gelandang, ada yang jadi kiper. Di tangan juga ya ada jari-jari, ada yang jadi jempol, telunjuk, tengah, kelingking dan manis gitu ya aja ya. Iya benar banget. Masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Nah benar banget. Jadi kalau misalnya dibilang, aduh dia tuh lebih jauh lebih baik dari saya. Si ini tuh lebih cantik, ini lebih ganteng, ini lebih tinggi. Itu kata-kata semua itu, aduh nggak ada apa-apanya ya. Karena kita itu istimewa gitu. Kita akan menjadi diri kita sendiri. Sebab kita istimewa gitu di lingkungan kita. Nggak ada yang bisa nyamain kita ya kan? Kita pun baik, dan karena apalagi Tuhan telah menebus diri kita, jadi kita sungguh istimewa nih. Dan udah masuk nih dari sobat-sobat Pemenang. Banyak ya. Aduh udah banyak banget SMS dan kita akan bacakan ya. Yuk kita bacain. Karena kita akan sharing bersama dengan sobat-sobat Pemenang ya. Benar. Jadi SMS yang kedua nih, misal aku bisa bacain Koel. Oke, salam. Shalom. Saya Ricky. Salam sukacita Ricky. Larantuka ya, di Larantuka, tapi Kak saya di tes iman. Saya karena Tuhan Yesus telah menjaga Tuhan Yesus, kayak saya agak susah bacanya karena singkat-singkat ya, sorry ya Ricky ya. Tuhan Yesus telah menjaga saya ya. Jadi dia di tes iman tapi Tuhan Yesus tetap menjaga dia. Iya benar, tetap menyadari bahwa Tuhan. Nah itu keistimewaannya ya kan. Karena Ricky udah telah ditebus oleh kuasa Tuhan, maka nggak usah takut lagi nih saat kita mengalami proses gitu. Benar. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya tadi itu ya, Tuhan tuh kepala. Jadi kalau kita anggota tinggal dapat nutrisi dari kepala. Betul. Dapat perintah dari kepala ya. Dapat misalnya kepala bilang apa ya, kita tinggal ikutin ya tadi ya. Kalau Ricky mau terus diproses, mau terus maju, ikutin aja kepala gitu ya. Tapi tetap Ricky harus tahu meskipun di tengah proses fungsi yang Tuhan berikan kepada Ricky untuk menjadi seorang Ricky itu jangan dilupakan. Kalau Ricky itu menjadi seorang pemuji Tuhan, terus ya kan misalnya gitu, atau misalnya pembawa firman, wah, terus lah. Makanya harus dekat sama Tuhan supaya kita juga tahu ya fungsi kita apa. Betul gitu banget. Ya. Jadi tetap menjaga perkenanan Tuhan gitu. Nah yang ketiga nih, wah ini cukup panjang. Saya akan bacakan ya Kobel ya. Di 0811-985 sekian. Hai sahabat penyiar SSK FM, ya salam sukacita gitu. Saya mau share berkaitan dengan topik hari ini. Saya setuju banget kalau kita harus menjadi diri kita sendiri. Sebab Tuhan menciptakan kita unik. Wah unik nih. Unik ya. Tuhan sendiri juga yang turun tangan membentuk kita masing-masing saat di kandungan ibu. Mazmur 139 ayat 13. Sekarang ini kita mesti hati-hati terhadap dunia yang memberikan kita banyak role model yang terkesan baik di surface. Permukaannya aja ya, kelihatannya baik. Kelihatan di permukaannya baik, tapi sebenarnya buruk. Wah, anak-anak muda sering terjerumus terutama dari iklan-iklan atau film-film yang memberikan ide buruk untuk diikuti oleh anak muda. Wah, bener banget nih. Bener banget ya. Bener banget. Mereka tidak menjadi diri sendiri, bahkan berusaha menjadi seperti orang lain hanya karena uang atau hal yang menurut mereka harus mereka peroleh demi kebahagiaan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan yang sempurna dan percayakan itu semua kepada Dia. Just be yourself and God who is perfect will provide you your perfect happiness. Asik banget. Wah, luar biasa bahwa Tuhan menciptakan kita perfect gitu. Nih, kalau misalnya dibilang ini di dalam kandungan ibu pun kita udah dibentuk Tuhan ya. Gini lah satu keistimewaan. Tuhan itu ciptaan manusia, nggak pabrikan tuh. Pabrikan ya. Kok pabrikan tapi kan semua sama ya. Katanya tuh ya kalau misalnya kita lihat tahu prosesnya diciptakan, katanya tuh sel demi sel menyatu. Kalau misalnya nggak usah saya bahaskan morula, blastula, gastula. berat. Jadi itu sel per sel itu maksudnya bener ya Alkitab bilang dirajut. Bener-bener dirajut satu persatu, jadi itu kayak beda ya, mau orang kembar sekalipun gitu ya. Pasti ada berbeda. Sidik jari itu berbeda. Nih, saya sama Belly itu pun sidik jari kok dibandingin berbeda. Berarti saya itu hanya bisa mendapat diri saya, karena sidik jari ini hanya ada di dalam tubuh saya, bukan di tubuh orang lain. Beda ya, itu pun beda. Nah, tapi jangan kecewa misalnya kalau misalnya kembar nih, terus kayak teman-teman sekitarnya susah ngebedain mana yang namanya Anti sama Anta. Itu beda. Cynthia sama ya itulah pokoknya namanya susah ya. Anita sama Anissa misalnya gitu kan. Susah ngebedainnya. Nah, wajar ya karena kita cuman permukaan. Betul tapi pas kita dekat sama dia pasti kita bisa ngebedain. Apalagi Tuhan. Bener. Tuhan bisa bedain banget ya.
Nah, kalau dibilang juga tadi ini saya nggak ada namanya ya, tapi bahwa benar tadi ada role model gitu kan. Sekarang gaya hidup yang sekarang itu, seakan-akan hidup dunia itu wah baik-baik gitu kan, konsumeris dan segala. Dan yang paling parah mungkin ada satu pengaruh budaya dari negara sesuatu yang sebenarnya boleh nggak sih punya role model? Boleh ya. Boleh banget, apalagi kita mencontoh yang positifnya dari dia. Harus positifnya dan ya tadi dibilang jangan permukaan banyak. aja. Jadi kayak sekarang ada tren kan yang anak-anak muda selalu gelutin gitu. Jadi kalau ngeliat wah itu kakinya jenjang, badannya kurus, rambutnya dicet gitu kan segala macam. Ya itu kan ada dua kemungkinan. Yang pertama emang dari lahir bisa begitu, punya potensi seperti itu karena gen. Yang kedua karena usahanya. Nah, yang kita pelajari usahanya. Tapi akhir-akhirnya semua orang berfokus saya harus jadi seperti dia gitu. Padahal kita nggak perlu kayak gitu karena diri kamu istimewa. Benar, kita punya fungsi sendiri ya sebenarnya begitu ya. Idealisnya seperti itu, tapi ya kalau semua orang kayak gitu, mukanya semua seperti itu, akhirnya oplas gitu kan, semua sama. Akhirnya apa? Kejenuhan yang kita dapat gitu di dunia ini. Lihat-lihat lagi pas buka pintu mobil, kok ngeliat mukanya sama. Terus keluar dari kampus nih ngeliat, kok mukanya sama lagi, ya kan? Aduh, benar-benar itu kan jenuh kan. Makanya Tuhan ciptakan semua istimewa berbeda-beda. SMS-nya bilang hati-hati kalau misalnya role model atau enggak kita jadi pengikut tren, kita jadi itu hati-hati banget ya, karena belum tentu itu yang jadi fungsi kita. Betul banget. Iya, kita hanya untuk kebahagiaan kita doang kayak gitu ya. Ya. Oke, SMS berikutnya di 0838 756 sekian. Shalom, selamat malam. Kalau menurut saya, bila kita mau istimewa di mata orang lain, yang terpenting, nah ini tipsnya nih. Yang satu, rajin gereja dan selalu semangat. Oke lah. Yang kedua, percaya diri dan rendah hati. Yang ketiga, berbuat baik dan tulus membantu orang lain. Dan yang keempat, penuh kasih dan selalu mengingatkan. Wow, dahsyat. Indah-indah ya tipsnya ya. Luar biasa banget, ini kayak kita membawa damai ya. Iya, wah dahsyat banget ya. Sayangnya nggak ada namanya nih, tapi terima kasih banget buat Sobat Pemenang kalau misalnya SMS sepakat boleh. Nama ya. Nah, kita baca lagi untuk biar semuanya SMS bisa kita bacain. Kita baca lagi SMS yang kelima di 0857 163 sekian. Shalom dari Lilik di Roxy ya kan. Setia kawan. Wah, salam sukacita nih Lilik. Untuk memupuk hidup lebih bermakna, kita perlu meluangkan waktu sejenak mungkin untuk mengadakan relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan akan memupukkan untuk memandang hidup lebih bermakna dan bernilai dari segala-galanya. Untuk itu pupuklah dalam diri perasaan dan cinta secara penuh kepadanya. Saya keputus ya. Nah, kepada Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Maju terus dalam pelayanan Tuhan, memberkati. Wow, betul benar ya. Banget. Relasi sama perasaan Tuhan dan cinta gitu ya. juga dengan Tuhan. Wah, itu yang paling penting, itu dasar dari segalanya. Karena saya suka banget yang namanya Kristus adalah kepala. Wah, ya, tentunya. Kalau misalnya kita anggota tapi nggak nempel sama kepala gitu ya. Misalnya tangan itu namanya, kalau misalnya ini kita manusia nih, kepala, otak pengennya begini, tapi tangan ngelakuinnya hal yang lain. Iya. Lagi mabuk kali ya ini. Jadi pasti error ya. Jadi supaya sejalan. Yang kadang susah nih Kobel ya. Biasa kalau lagi diet, otaknya memerintah jangan makan, tapi mulut makan. Itu kecualian ya. Itu kayak true story nih. Ya mungkin kita mau coba bacain lagi SMS yang selanjutnya ya. Ya di 0878 283 sekian. Shalom Pak Suhadi di Berklok. Salam sukacita Pak Suhadi. Nah ini tipsnya nih. Satu, memiliki kehidupan seperti Kristus. Nah itu role model sempurna ya. Seperti Kristus. Dua, membuang duri dalam daging. Ini boleh juga nih. Susah ya. Tapi duri dalam daging contohnya apa ya? Kepahitan mungkin benar. Iri hati, kesombongan. Ketakutan kita untuk maksimal gitu ya. Harusnya kita bisa berfungsi tapi kita minder sama teman-teman kita. Nah itu juga duri dalam daging ya. Duri dalam daging yang membatasi kita untuk hidup maksimal gitu. Iya. Terus yang berikutnya adalah tadi habis duri dalam daging adalah yang ketiga memiliki buah-buah roh. Benar. Ya, supaya nggak konflik juga sama yang lain ya. Sukacita, kasih, optimis dan tetap percaya diri karena ada senjata Allah yang melengkapi. Dahsyat. Terima kasih Pak Suhadi. Lanjut ya, yang ketujuh dari ini saya ini. Yovin. Oh ya. Sama saya Ricky di Pademangan. Salam sukacita Ricky. Dulu cita-cita saya dari kecil mau jadi pilot. Kata mama jadi pilot, kamu nggak bisa. Tapi karena saya bersyukur sama Tuhan, jadi aku pemain film atau sinetron. Punya cita-cita ya. Akhirnya dia menemukan ya. Ya, pokoknya tetap pada impian kita fokus dan tanyakan sama Tuhan, apakah kita udah di dalam fungsi yang sebenarnya. Tuhan, apakah keinginan saya, cita-cita ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam diri saya. Mungkin salah satu mendengar suara Tuhan juga boleh ya dari mama papa. Mungkin mama papa juga mengenal kita, mengarahkan ya. Jadi nggak salah ya untuk taat. Berikutnya
Dari 0812-968 sekian-sekian. Shalom, aku Ernie. Aku berharga di mata Tuhan Yesus. Wow, sehingga Tuhan Yesus membayarku dengan lunas dan menebusku. Aku bangga menjadi anak Tuhan Yesus karena kehadiranku di dunia ini bukan sebuah kebetulan. Oh, betul banget. Ya. Itu semua karena kehendak Tuhan Yesus. Rancangannya dalam hidupku sempurna. Aku bangga akan diriku karena dari hidupku orang-orang di sekitarku dapat melihat sosok kasih, yaitu Tuhan Yesus. Luar biasa indah banget Ernie ini. Waduh, itu kita simpen yuk. Ini sangat menyentuh ya. Ya, ini SMS bahkan kita simpen, bahkan kita bukukan gitu. Ya, seperti puisi ya maksudnya. Iya, dan saya ngerasa jadi diri saya damai karena Ernie itu menyadari banget bahwa hidupnya ditebus oleh Tuhan, hidupnya berharga, dan bahkan dia bisa bangga terhadap dirinya sendiri dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar dia. Pegang itu terus Ernie kalau misalnya lagi tertekan, lagi merasa ada yang menekan atau merasa minder gitu ya. Ingat terus yang kamu barusan SMS ini sangat memberkati. Kita lanjut juga nih. Diberkati ya. Lanjut. SMS yang selanjutnya dari 08131013 sekian. Saya baru dengar siaran ini karena sahabat saya yang sedang siaran. Wow, sahabatnya. Bener banget. Siapakah? Bener banget apa yang baru aja dibahas. Setiap kita punya karakter, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tuhan Yesus ciptakan kita unik. Kita hanya perlu bersyukur dan terus bersyukur dengan segala yang kita miliki. Saya memiliki teman-teman sepelayanan di SMA Negeri 2 yang memiliki karakter dan fungsi yang berbeda. Tetapi kami tetap bisa satu tubuh, melayani Tuhan, menguatkan sesama. Bersyukur adalah hal utama untuk memahami segala perbedaan yang kami miliki. Tere dan Alvin, sahabat Billy. Terima kasih Tere. Vin, thank you ya. Luar biasa. Ya, jadi dulu di Ismandu kita punya moto. Kami adalah satu. Wah, jadi kami adalah satu itu maksudnya simple. Kami adalah satu. Tapi simple kayak gitu, tapi benar-benar kita pegang ya di hati kita ya. Kalau Jepangnya Bokurawa Shitetsu. Susah. Itu lokal. Oke. Nah, terima kasih ya Tre, Pin. Ya. Kita langsung bacain lagi ya. Yang ke-10. Shalom kakak semua, salam kenal. Saya sangat bangga dan selalu bersyukur atas apa yang saya punya pada saat ini dan kepercayaan dari teman-teman komunitas motor. Sehingga saya jadi jabatan kapten di dalam komunitas motor Ninja ya dari 2008 sampai 2014. Dia jadi ketua ini ya. Jadi kaptennya ya. Karena kunci dari semua itu bagi saya adalah ketulusan kita dalam melakukan sesuatu dengan tulus dan ikhlas, beserta dapat bersosialisasi dengan semua orang tanpa membedakan seperti Tuhan tidak membedakan pada umatnya untuk menebus dosanya. Salam kenal dari Stephen Liu, God bless. Salam sukacita Stephen Liu. Iya nih, luar biasa ya bahwa saat kita menyadari fungsi kita dan memaksimalkan, maka Tuhan bukan menjadi kita ekor, tapi Tuhan akan menjadikan kepala. Seperti Coach Stephen ini dia bilang bahwa dia menjadi di situ menjadi kapten dahsyat banget. Komunitas motor ya. Luar biasa banget. Mungkin Stephen membawa Tuhan juga kayak ke komunitas motornya ya. Jadi harus ada berkat gitu ya di dalam. Jadi kalau ada yang bilang, aduh pokoknya kalau nggak ada kedamaian nih kalau nggak ada dia di sini. Jadi bisa ada Tuhan nih. Nah, kita lanjut ya dari 08783857 sekian. Shalom, mohon doa untuk Daniel dalam nama Yesus, penuh hikmat ilahi. Tangan kanan Tuhan yang angkat Daniel menguasai semua materi, nilai sempurna dan prestasi terbaik Daniel terima. Bahkan fakultas terbaik dengan beasiswa dalam nama Yesus juga sudah Daniel terima. Juga untuk Philadelphia semakin diberkati untuk jadi salam berkat, bisnis kaos dibuat berhasil dan beruntung, diberi jodoh terbaik. Amin. Wah, saya juga diberi jodoh yang terbaik. Amin. Oke, yang berikutnya dari 0815194165 sekian. Saya 11 tahun, Lila dan Lita. Wah, ini kembar bertiga nih, Lika, Lila dan Lita ya. Salam sukacita Lika, Lila, Lita. Bila dari Bekasi ya mereka ya. Bila ingin dibentuk Tuhan maka perlu proses yang harus digembleng Tuhan. Dengan cara Tuhan dengan cara Tuhan katanya digemblengnya. Seperti kami juga dibentuk Tuhan dengan berbeda oleh Tuhan. Makasih Kak yang baik hati. Mereka aja menyadari ya kembar. Tuhan membentuk kita berbeda gitu. Asik banget. Wah, itu luar biasa banget ya bahwa di situ ternyata kembar aja maksudnya memiliki perbedaan keistimewaan masing-masing. Yang satu mungkin karena bisa nyanyi, yang satu bisa bawa firman, yang satu doanya luar biasa banget. Dan mereka menyadari itu bagus banget ya, maksudnya nggak ada yang tersisihkan. Banyak banget SMS-nya tapi tinggal satu lagi nih. Kita bacain ya SMS yang terakhir dari 0818 085 sekian. Shalom Kak Beli, Kak Yovin. Hanya kita yang bisa jadi diri kita karena kita diciptakan oleh Tuhan, masing-masing punya kelebihan yang orang lain gak punya. 2000 tahun yang lalu kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus Kristus, jadi kita satu tubuh dengan Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27-30.
Kita berharga di mata Tuhan, mulia dan Tuhan mengasihi kita. Yeremia 29 ayat 11, Mazmur 113 ayat 7 sampai 8. God bless you all dari Patricia Yohana di Tomang. Wow, salam sukacita manusia. Luar biasa. Itu ayat-ayatnya, kuncinya kita catat semua, kita ulangi jadikan tadi ayat 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 30 yang tadi kita udah baca juga. Terus di Yeremia 29 ayat 11 dan Mazmur 113 ayat 7 sampai 8. Iya. Oke, soal menang waktu kita terbatas kita banget. senang banget ya, maksudnya SMS banyak masuk dan luar biasa banget. Iya, waktu kita terbatas dan hari ini begitu luar biasa banget dan saya akan bacain satu statement ya. Didengarkan baik-baik dari dalam hati. And I realize now that you can be anyone else and nobody can be you as good as you. Cause God created you to be you and only you can be you. Karena kita sudah diciptakan ya. Dan tidak ada yang sebaik dirimu di mata orang lain. Dan kita akan masuk segmen kita yang terakhir, yaitu surat cinta dari Tuhan. Anakku yang kusayang, aku Bapamu menciptakan engkau dengan sangat baik. Hanya engkau yang cocok pada posisimu saat ini. Segala yang saat ini ada padamu aku izinkan untuk kebaikanmu. Engkau memang tidak kuciptakan untuk menjadi sendiri, untuk menjadi kuat sendiri. Tapi lihat mereka yang di dekatmu. Jadilah tubuhku, jadilah satu, biarkan aku jadi kepalamu. Saat engkau ada di dalam tubuhku, yakinlah, engkau punya satu hal yang spesial yang sudah kuberikan. Kenalilah dirimu, kenalilah apa yang ada di dalam dirimu. Jangan melihat mereka merasa engkau kecil. Mungkin pernah engkau merasa tidak diperhatikan, tidak ada yang mengindahkan engkau. Merasa mereka tidak tahu yang sedang engkau usahakan. Mereka tidak menghiraukan engkau. Mereka tidak tahu apa yang kau korbankan. Anakku, jangan kecewa. Aku kepalamu, aku mengenalmu dan menghargaimu. Menempellah terus padaku, kamu akan terus tahu hatiku. Akulah sumber, kamu tak akan kekurangan. Amin. Dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Sungguh kami menyadari begitu besarnya yang Kau berikan kepada kami Bapa. Bahkan Kau mengorbankan diri anak-Mu yang tunggal Tuhan untuk menebus dosa kami. Dan kami percaya tidak ada yang bisa menggantikan diri kami. Dan kami percaya kami diciptakan untuk menjadi diri kami yang istimewa, yang terbaik di mata Tuhan. Maka Engkau akan jadikan kami orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berhasil dalam segala sesuatu, orang-orang yang akan menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan dalam segala apapun yang kami kerjakan. Dan kami percaya kami pegang fungsi yang Kau berikan dan kami akan sampai pada tujuan yang Kau tetapkan Tuhan. Inilah diri kami, pakai diri kami, urapi kami dan jadikan kami pribadi-pribadi yang dahsyat, yang berkenan di dalam Engkau dan menjadikan hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat dan kepala di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Dan soal menang kita akan kembali di tanggal 10 ya, jam 9 malam dengan tema yang berbedanya nanti. Saksikan hari Kamis ya, masih jam, hari jam Kamis, 9 malam. Dan kita 10. punya fanpage di Facebook ya, boleh di like di Best Life with God ya. Jadi like di situ Best Life with God. Bisa Twitter, bisa Facebook di Best Life with God dan kita akan share banyak hal gitu kan. Dan terima kasih untuk semua SMS yang sobat-sobat terima kasih pada banget kita. Ya. Semuanya pada semangat. Betul banget. Dan semoga kita semua jadi berfungsi di masing-masing ya. Jadi orang yang luar biasa dan only you can be you. Salam sukacita. Saya Beli dan saya Yovin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.